6 game dibatalkan, 7 ditunda, nilai saham anjlok 34%, pergeseran dari waralaba game ikonik ke sampah AI untuk pemain. Josh dari The Infographic Show akan membahas bagaimana Ubisoft menghancurkan dirinya. Keunikan Ubisoft adalah bukan perusahaan game berusia seabad seperti Nintendo, juga bukan korporasi dari ex-eksekutif Apple seperti EA. Ubisoft sebenarnya adalah bisnis keluarga yang didirikan akhir 1980-an oleh keluarga Guillemot di Saint-Monde, Prancis. Christian, Claude, Gerard, Michel, dan Yves, 5 bersaudara, ingin meninggalkan bisnis pendukung pertanian keluarga. Mereka ingin diversifikasi ke teknologi komputer yang pada 1986 hanya orang berpikiran maju menyadari itu bukan tren sesaat. Bermodal-modal awal ibu, saudara-saudara itu mulai mengembangkan permainan. Perusahaan sempat beroperasi dari rumah mewah di Brittany untuk menarik talenta terbaik, tanpa ada yang menduga apa yang terjadi selanjutnya. Setelah 9 tahun membangun merek dan mengumpulkan talenta, mereka sukses besar dengan Rayman, pahlawan game tanpa lengan, pada 1995. Mereka mendapat keuntungan tambahan lewat lisensi dengan penulis thriller produktif Tom Clancy. Mereka mendapat hak mengadaptasi fiksi operasi khusus miliknya jadi game populer seperti Splinter Cell, Ghost Recon, dan Rainbow Six. Ubisoft berperan penting membentuk game FPS, dunia terbuka, dan stealth yang mendefinisikan dunia game modern. Tahun 2000-an dan 2010-an, Ubisoft tampak tak terkalahkan. Menerbitkan judul-judul terpopuler dan sukses secara komersial di waralaba Prince of Persia, Assassin's Creed, dan Far Cry. Mereka mulai mengakuisisi studio kecil seperti Aulian, pembuat game pemeliharaan kuda populer dengan lebih dari 2 juta pengguna aktif bulanan. Rayman, karakter kecil pemberani, masih mendapat judul-judul baru yang dicintai. Bahkan hingga tahun 2013, mereka masih memperkenalkan ikon-ikon baru dalam dunia game, seperti Watch Dogs, ke dalam jajaran mereka. Jadi, apa yang bisa salah? Ternyata hampir semuanya. Watch Dogs ternyata bukan penerus Far Cry atau Assassin's Creed. Kuplikan E3 2012 menjadikan Watch Dogs terasa seperti momen yang mengubah dunia game, memperlihatkan kekuatan besar Ubisoft. Lingkungan ini hidup dan dinamis, menggabungkan aksi sembunyi dan peretasan agar pemain mengendalikan dunia sekitar mereka. Itu terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Terbukti saat demo berikutnya di E3 2013 peserta dan jurnalis game heran mengapa game itu tampak sangat buruk. Para pemain sadar telah dibohongi dan langsung merasakan dampaknya. Apakah ini kali pertama perusahaan melebih-lebihkan produk di demo? Tidak, tapi jika diingat, rasanya seperti pertanda buruk. Pergeseran lambat Ubisoft dari fokus pada konsumen tampaknya memicu reaksi keras yang membuat Ubisoft bertindak lagi, bukan? CEO Yves Guillemot, salah satu dari 5 bersaudara, meminta maaf secara terbuka. Dia mengklaim hal itu akan mengubah cara perusahaan menangani iklan game ke depan dengan berusaha lebih jelas dan jujur. Namun para gamer menyadari permintaan maaf terus berlanjut. Gelombang kesalahan baru yang dianggap besar juga gagal memenuhi harapan. Terlalu mirip Destiny 2014 dan banyak mikrotransaksi. Meski Ubisoft berjanji sebaliknya, terjadi perubahan di Ubisoft dan pemain kini harus membayar akibatnya. Dorongan mikrotransaksi menuai reaksi keras. Berbeda dengan insiden Watch Dogs di E3 Ubisoft, bahkan tidak pura-pura minta maaf atau berjanji tidak mengulanginya. Assassin's Creed Valhalla dan Odyssey sama-sama punya fitur pay to win yang tidak disukai banyak orang. Penggemar menduga gameplay dasarnya sengaja dibuat menjengkelkan agar pemain terdorong ke mikrotransaksi. Cacat dalam perilaku Ubisoft tampak dipicu oleh 2 faktor utama: keserakahan dan kebiasaan meremehkan audiens. Bocoran menyebut Assassin's Creed Origins nyaris hanya punya protagonis perempuan. Pengembang mendorong perubahan, tetapi eksekutif bersikeras tokoh utama harus pria, yakin game dengan tokoh perempuan tidak laku. Namun, ini baru permulaannya. Tahun 2015 menandai awal masalah bagi Ubisoft, dengan konflik korporat dan kendali keluarga yang diuji. Seperti belum pernah terjadi sebelumnya, perusahaan tiba-tiba harus menghadapi pertarungan korporat sambil berusaha menjaga pengembangan game tetap berjalan. Apa yang dulu membuat Ubisoft unik,
sebuah bisnis keluarga sejati yang dijalankan oleh 5 bersaudara Guillemot. Bahkan beberapa anak perusahaan, seperti Oulian, diwariskan ke generasi berikutnya. Kini justru membuatnya menjadi target. Di dunia media yang kompetitif, studio keluarga sering jadi santapan IP utama bagi konglomerat besar. Itulah yang terjadi ketika Vivendi, sebuah perusahaan media Prancis yang jauh lebih besar, mencoba melakukan pengambil alihan paksa terhadap Ubisoft dan aset-asetnya. Keluarga Guillemot kini menghadapi kemungkinan kehilangan perusahaan yang telah mereka bangun dari nol. Hal ini memicu pertarungan hukum yang berlangsung selama 3 tahun, penuh tekanan, sementara dunia game terus berkembang di sekitar mereka. Karena hukum Prancis menyatakan bahwa ketika Anda memiliki 30% saham sebuah perusahaan, Anda harus membuat penawaran untuk membeli seluruh perusahaan tersebut. Hal ini tentu saja membuat Guillemot bersaudara merasa cemas. Pada Oktober 2015, Vivendi mulai agresif membeli saham Ubisoft dan telah memiliki 10,4% saham, yang berarti lebih dari 1/10 perusahaan. Keluarga Guillemot tahu perusahaan itu serius karena sebelumnya mereka sudah menghabiskan 500 juta euro untuk membeli saham Gameloft milik Guillemot. Dan jelas berniat melakukan hal yang sama terhadap Ubisoft. Keluarga Guillemot bertahan, namun pertarungan baru dimulai. Desember 2016, Vivendi memegang 25,15% saham Ubisoft, kurang 5% lagi agar Ubisoft masuk dalam kendali hukum mereka. Walau Yves Guillemot mulai kehilangan sentuhan sebagai pengembang, dia tetap pebisnis cerdik. Ia meminta relasi bisnisnya membeli saham Ubisoft sebelum Vivendi, sehingga kendali Vivendi berkurang dan pengambil alihan bisa dicegah. Meski begitu, Ubisoft tetap belum sepenuhnya aman dari pengaruh luar. Tantangan justru baru dimulai. Meski sempat ada kekacauan akibat upaya pengambil alihan, Ubisoft dan anak perusahaannya tetap berjalan pada 2018. Oulian, dipimpin Chris Guillemot, mulai mengembangkan game mobile Tom Clancy Elite Squad. Pada 20 Maret, saat Vivendi mulai menjual saham, Ubisoft mengumumkan investor barunya, Tencent, raksasa teknologi Tiongkok, yang kini menjadi perusahaan video game terbesar dunia. Intinya, mereka punya cukup kekuatan bersama Tencent dan kelompok lain yang membeli saham untuk mencegah Vivendi mengambil alih. Ubisoft berada dalam posisi yang membuat frustrasi karena harus memenuhi lebih banyak kepentingan. Dan dengan tren kripto yang sedang berkembang, mereka memilih cara terburuk untuk melakukannya, yaitu game berbasis blockchain. Setelah bertahun-tahun frustrasi karena mikrotransaksi dan paywall di game, mereka kembali menambah cara baru untuk itu. Dan untuk tujuan itu, mereka menciptakan Ubisoft Quartz, sebuah pasar online untuk kosmetik game berbasis blockchain. Orang-orang bisa membeli skin dan pakaian baru untuk karakter video game mereka. Dengan mata uang kripto, mereka menjanjikan kepemilikan digital, tetapi di tengah volatilitas kripto dan para gamer yang hanya menginginkan judul-judul game yang bagus, itu bukanlah penyelamat seperti yang dibayangkan Ubisoft. Tapi Ubisoft tidak akan membiarkan hal sepele seperti semua pelanggan mereka membencinya menghentikan mereka untuk benar-benar ikut-ikutan tren tersebut. Mereka merilis game blockchain seperti Captain Laserhawk, The Game, dan Champions Tactics. Mereka kemudian tampaknya semakin yakin bahwa NFT adalah masa depan dunia game, bahkan ketika semua orang dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak menginginkannya. Saat Ubisoft mengikuti tren, mereka juga mengalami krisis PR besar di balik layar. Hal yang sering terjadi di industri game. Mereka dihadapkan pada banyak sekali kasus pelecehan seksual dan perilaku tidak pantas di antara para karyawan. Musim panas 2020 gerakan Me Too memicu gelombang pengungkapan perilaku predator yang tersembunyi di kalangan atas berbagai industri. Dan Ubisoft benar-benar termasuk salah satu perusahaan tersebut. Dan akan berbeda ceritanya jika itu hanya soal ketidaktahuan, tapi kenyataannya tidak begitu. Surat kabar Prancis Librecon mengungkap perilaku tidak senonoh selama puluhan tahun di Ubisoft. Dengan HR secara aktif, menyembunyikan kasus dan melindungi perusahaan agar pelanggaran terus terjadi. Dan situasinya dengan cepat menjadi tidak terkendali. Alliance merilis trailer game mobile Tom Clancy's Elite Squad, mengungkap penjahat Umbra memakai logo yang sama dengan kelompok keadilan ras nyata. Karyawan profil tinggi dipaksa mundur, dan penanganan buruk Yves Guillemot memicu gelombang staf keluar sebagai bentuk protes. Pada tahun 2021, Ubisoft mengumumkan akan mengurangi fokus pada game AAA, membuat gamer dan investor panik. Ini menandakan perusahaan meninggalkan identitas lama demi model mobile dan live service. Aplikasi mobile baru,
kerjasama pengembangan game dengan Netflix, dan versi mobile Assassin's Creed, serta Rainbow Six makin menegaskan hal ini. Tentu saja yang terburuk masih belum terjadi. Bagi Ubisoft di tahun 2023, taruhan gagal dan investasi buruk Ubisoft memicu rencana pengurangan biaya kontroversial yang membuat orang di dalam maupun luar perusahaan marah. Yves Guillemot mengirim memo ke karyawan yang akan membuat kalian ingin memperbarui profil LinkedIn dan menyatakan ingin, kutip, masing-masing dari kalian, agar sangat berhati-hati dan strategis dengan pengeluaran serta inisiatif kalian untuk memastikan kita seefisien dan seramping mungkin. Karena ini adalah perusahaan Prancis, bukan Amerika. Akibatnya terjadi pemogokan massal dan tuntutan peningkatan kondisi kerja serta gaji yang bertentangan dengan rencana pengurangan biaya. Mereka memecat 124 karyawan dari tim VFX dan TI pada November tahun itu, dan ini bukan pemutusan hubungan kerja terakhir di Ubisoft. Seiring keadaan semakin memburuk hingga tahun 2024 tiba, Ubisoft berada di ujung tanduk dan situasinya tidak akan mulai membaik. Kali ini, para eksekutif di tim tersebut memicu skandal dengan mengatakan bahwa para pemain harus mulai terbiasa untuk tidak memiliki game, yang tentu saja tidak membuat para gamer senang. Mungkin pernyataan itu tidak merujuk pada peningkatan penekanan live service. Mungkin maksud mereka, para gamer tidak bisa memiliki game jika game itu tidak dirilis atau terlalu rusak dan penuh bug hingga tak ada yang mau memilikinya. Tapi itu akan terlalu sadar diri untuk Ubisoft sekarang. Setelah 11 tahun pengembangan, Ubisoft merilis Skull and Bones. Epic bajak laut beranggaran lebih dari 100 juta dolar sebagian didanai Singapura dan dipromosikan sebagai game quadruple A pertama. Pada akhirnya, tidak mengejutkan jika itu adalah game live service dunia terbuka yang secara luas dianggap orang sebagai kekacauan yang terlalu dipaksakan. Dan ini akan menjadi pertanda. Selain Skull and Bones, mereka juga gagal dengan Avatar, Frontiers of Pandora, X-Defiant, dan Star Wars Outlaws. Penundaan perilisan Assassin's Creed Shadows selama 4 bulan membuat kepercayaan konsumen terhadap Ubisoft cepat menurun sepanjang 2024. Kami melihat penutupan beberapa game live service mereka seperti X-Defiant. Lebih banyak PHK, aksi mogok, dan penutupan 2 studio Ubisoft San Francisco dan Osaka. Pada September, kinerja keuangan buruk membuat Tencent dan keluarga Guillemot mempertimbangkan langkah drastis, termasuk menjual Ubisoft ke perusahaan ekuitas swasta. Konsumen yang mengikuti berita tersebut merasa seolah-olah mereka sedang menyaksikan kematian Ubisoft yang sudah mereka kenal secara langsung. Namun, Ubisoft tetap berjalan terseok-seok dan penghinaan terbesar belum datang. Tahun 2025 mereka mengalami pemotongan karyawan lebih lanjut dan menjual hak kekayaan intelektual seperti Grow Home dan Cold Fear ke studio lain. Ubisoft Leamington juga ditutup pada November 2025. Mereka kehilangan banyak kepercayaan setelah menunda laporan keuangan setengah tahunan dan melarang penjualan saham demi membatasi spekulasi dan volatilitas pasar selama penundaan. Saat laporan dirilis, mereka juga mengumumkan jumlah karyawan turun, jadi sedikit di atas 17.000 per September 2025 dari hampir 20.300 pada 2022. Lalu datang masa paling mengerikan di 2026. Game Hazards menyebut kerugian 10,6 miliar euro dengan huruf B pada 22 Januari 2026 saat perdagangan dibuka. Nilai saham Ubisoft turun 34,4%, membuat kerugiannya melebihi kapitalisasi pasar CD Projekt Red. Yang memicu rangkaian peristiwa ini adalah laporan Yves Guillemot, riset besar-besaran organisasi, operasional, dan portofolio. Laporan itu mengungkapkan realitas pahit Ubisoft. Potong semua yang tidak cepat menghasilkan uang dan pertahankan perusahaan dengan segala cara. Laporan ini hanya dibuat saat Anda bermasalah. Arah baru ini membuat 6 game dibatalkan, termasuk remake Prince of Persia, The Sands of Time, 3 IP, 1 game mobile, dan 1 proyek lain yang belum diumumkan. Ini juga menunda 7 game lain, termasuk remake Assassin's Creed Black Flag. Selain penutupan Ubisoft Stockholm dan Halifax,
serta PHK di Massive Entertainment, Ubisoft Abu Dhabi, dan Red Lynx Helsinki. Ini adalah tanda paling jelas bahwa era keemasan Ubisoft telah berakhir dan tentu saja takkan lengkap rasanya sebagai bencana korporat modern. Tanpa kemunculan AI yang buruk, Ubisoft telah banyak berinvestasi dalam NPC bertenaga AI di game mereka dan kini menjajaki cara lain untuk menerapkan teknologi tersebut. Yves Guillemot menyebut ini revolusi besar bagi industri, setara pergeseran ke 3D. Apakah Ubisoft benar-benar runtuh sekarang? Belum, tapi perusahaan sedang turun drastis dan tampaknya tak ada yang bisa mencegahnya. Lihatlah ponsel tak bisa dihancurkan yang justru merusak perusahaannya, atau tonton ini.